Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami dari kelompok 3 Mata Kuliah Manajemen Perbankan Syariah akan membahas materi mengenai organisasi dalam perbankan syariah. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama itu ada landasan hukum perbankan syariah dalam Al-Quran dan Hadis yang akan dipaparkan oleh Saudari Gina. Yang kedua, berbagai pandangan mazhab ulama, fuqaha, dan mujtahid terkait prinsip ekonomi Islam dan lembaga keuangan akan dipaparkan oleh Saudara Dihan. Yang ketiga, landasan hukum dan aturan perundangan yang berlaku berdasarkan PBI, Peraturan Bank Indonesia, dan OJK yang akan dipaparkan oleh Saudara Iqbal. Yang keempat, struktur dan organisasi dalam sistem keuangan dan perbankan syariah akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Yang kelima, ada Dewan Syariah Nasional terkait struktur, fungsi, tugas, dan tanggung jawab akan dipaparkan oleh Saudari Intan. Yang keenam, Dewan Pengawas Syariah akan dipaparkan oleh saya sendiri, Husna Kurota Aini. Yang ketujuh, ada kerjasama berbagai lembaga terkait di alam fungsi pengawasan terkait Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, MUI, DSN, dan DPS akan dijelaskan oleh Saudara Irham. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pemateri pertama kepada Saudari Gina, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gina Andriani Ababil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum perbankan syariah menurut Al-Quran dan Hadis. Perbankan syariah tentunya memiliki landasan atau dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar dalam menjalankan segala aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan perbankan. Perbankan syariah memiliki dua dasar hukum. Yang pertama yaitu berdasarkan hukum peraturan negara. Yang kedua, berdasarkan Al-Quran dan Hadis serta hukum Islam yang lainnya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum perbankan syariah. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang mana pada ayat ini dijelaskan bahwasanya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam, namun harus selalu tolong-menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Nah, meskipun pada dasarnya kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang, serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Maka daripada itu, bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari ajaran Islam. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil salah satu poin penting yaitu menyampaikan amanat. Dalam bank syariah, baik pihak bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa adanya kecurangan ataupun kebohongan sedikit pun. Nah, bisa juga dibilang harus terbuka dan transparan. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 1-2. Nah, dari ayat ini kita bisa mengartikan bahwasanya bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati antara dua pihak. Tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan, namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta dengan kesepakatan yang ada. Nah, akad inilah yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank syariah, akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil. Selain itu, prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem tolong-menolong untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Nah, dengan hal ini, maka selain kegiatan perbankan atau perniagaan, mereka juga beribadah. Nah, disinilah nilai plus yang didapatkan oleh bank syariah. Mungkin itulah beberapa landasan hukum dari bank syariah. Meski dibilang sebagai bank yang bernapaskan Islam, yakni berdasarkan Al-Quran dan Hadis, namun bank ini tidak menutup diri untuk mendasarkan kegiatan atau aktivitasnya berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini yang seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan dan berlandaskan atas Pancasila. Tentu tidak etis jika hukum tertinggi di negara ini yakni undang-undang maupun pemerintahan tidak dijadikan sebuah landasan hukum. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Ihan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berbagai pandangan mazhab, ulama, fuqaha, dan mujtahid terkait prinsip ekonomi Islam dan lembaga keuangan. Sebelumnya sedikit membahas, jadi agama Islam yang berkembang pada saat ini memiliki 4 imam besar, di antaranya 1 Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan berbagai pandangan mazhab ulama tentang prinsip ekonomi Islam dan lembaga keuangan. Jadi, dalam mendefinisikan jual beli, para ulama fikih sudah berbeda pandangan. Sudah barang tentu dalam masalah perbedaan ini akan terjadi. Namun, pada dasarnya perbedaan ini tidak akan melenceng dari praktek yang sudah ditetapkan. Hanya saja, para ulama berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Dasar hukum yang diambil untuk menetapkan hukum fikih dari keempat mazhab ini berbeda, sehingga hukum fikih yang dikeluarkan atau ditetapkan juga berbeda, meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam menetapkan hukum fikih. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan zaman para fuqaha. Fuqaha sendiri di sini berarti ahli fikih yang 4 tadi ya, 4. Sehingga hukum yang ditetapkannya pun berbeda. Selain itu, masalah-masalah yang dihadapi tiap fuqaha berbeda-beda juga. Ini merupakan salah satu penyebab timbulnya perbedaan dari setiap ulama fikih. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dapat dilihat sebagai fitrah karena adanya perbedaan zaman, primordialitas, dan geografis manusia. Adanya perbedaan pendapat dari mazhab-mazhab fikih menjadi saling melengkapi jika dilihat dari perspektif teori sistem. Dengan begitu, kita dapat menemukan bahwa kajian ini mengutarakan pada kesadaran hubungan saling melengkapi antara pendapat para ulama fikih atau yang sering kita sebut dengan imam-imam besar. Dalam pembahasan kali ini saya akan menggarisbawahi 4 poin yang membedakan perbandingan pendapat ulama mazhab terkemuka. Itu yang pertama ada tentang harta, yang kedua ada tentang jual beli, yang ketiga ada tentang riba, dan yang keempat ada tentang gadai. Untuk yang pertama yaitu pemikiran fuqaha tentang harta. Bisa dijelaskan harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu perhiasan dunia. Secara literal, harta atau almal bukan amalnya, berarti sesuatu yang naluri manusia condong kepadanya. Dalam terminologi fikih, para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang harta. Imam Hanafi menekankan batasan harta pada terminologi dapat disimpan. Hal ini mengisyaratkan pengecualian aspek manfaat. Manfaat bukan berarti bagian dari konsep harta, melainkan masuk ke dalam konsep milkiyah. Berdasarkan pendapat ini, harta diartikan sebagai sesuatu yang selain manusia, yang manusia mempunyai keperluan terhadapnya dan dapat disimpan untuk ditasarufkan atau digunakan pada saat diperlukan. Jumhur fuqaha, jadi jumhur di sini itu mayoritas lah, artinya mayoritas fuqaha ahli fikih di sini ada Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa harta tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga masuk ke dalam manfaat. Menurut pandangan jumhur fuqaha, kegunaan atau manfaat barang
merupakan unsur terpenting dari harta, karena nilai harta sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas manfaatnya. Untuk yang kedua, ya, itu ada pemikiran fuqaha tentang riba. Dalam penetapan hukum bahwa riba itu haram. Seluruh ulama telah sepakat tentang hal tersebut. Banyak pandangan yang berbeda di kalangan ulama fikih mengenai konsep riba. Yang pertama, Imam Hanafi dan Imam Malik dan Imam Hambali membagi riba menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama, ada riba fadl. Riba fadl merupakan jual beli barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya. Dan ada juga riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayarannya diakhirkan. Sedangkan Imam Syafi'i membagi riba menjadi tiga bagian. Kalau yang tadi dua, ini tiga, kata Imam Malik. Nah, jadi yang pertama ada riba fadl, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebihkan. Dan kedua, ada riba yad. Riba yad merupakan jual beli barang dengan menghasilkan penyerahan barang tanpa harus timbang terima. Dan ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi harganya ditambah. Pendapat yang berbeda juga terdapat pada alasan atau ijlat yang dikemukakan dalam pengharaman riba. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, dalam emas dan perak, alasannya berkisar masalah perbedaan harga atau sejenisnya. Sedang dalam gandum, kurma, dan sejenisnya, karena itu merupakan bahan makanan, dapat ditakar atau ditimbang. Menurut Imam Hanafi, ilat riba dalam emas dan perak, karena keduanya termasuk barang yang bisa ditimbang, termasuk gandum, kurma, dan sejenisnya. Sedangkan menurut Imam Maliki, dalam masalah gandum, kurma, dan sejenisnya, ilat ribanya adalah karena merupakan bahan kebutuhan pokok. Imam Syafi'i mengemukakan dua hal atau barang riba yang termasuk barang ribawi, yaitu mata uang dan makanan. Imam Maliki menambahkan sifat tertentu pada makanan, itu sifatnya bahan makanan pokok yang dapat diawetkan. Imam Hanafi dan Imam Hambali hanya melihat satu sebab, itu sebabnya karena barang-barang yang dijual dan ditimbang atau ditakar. 3. Ada pemikiran fuqaha tentang jual beli. Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin, karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari aktivitas tersebut. Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dan sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa perbedaan pandangan antara ulama yang menjadi landasan penetapan hukum jual beli pada masa dahulu dan praktiknya terus berjalan hingga sekarang dengan berbagai bentuk modifikasi atau pengembangan. Tentang jual beli yang dilakukan hanya dengan serah terima barang tanpa kata-kata terdapat perbedaan pandangan. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan jual beli tersebut tidak sah berdasarkan hadis. Maka kutipannya itu jual beli dilakukan atas dasar saling rela. Rela adalah persoalan hati yang sama, tidak bisa diketahui kecuali diungkapkan permasalahan hati. Sedangkan menurut Imam Maliki, jual beli tersebut sah meski tanpa akad karena serah terima barang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah rela dan menerima hal tersebut. Dalam jual beli dikenal adanya khiyar. Tentang hal ini juga ada perbedaan pandangan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, jika kesepakatan jual beli terjadi, masing-masing penjual dan pembeli punya hak khiyar. Hak khiyar ini artinya hak pilih, selama belum berpisah, atau punya hak untuk memastikan jika tidak ada transaksi.
Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, jika transaksi jual beli terjadi, masing-masing penjual dan pembeli sudah mempunyai hak khiyar. Transaksi telah sempurna dan telah terjadi dengan adanya akad. Lebih jauh tentang khiyar dalam hal jual beli benda yang gaib atau tidak ada di tempat atau belum pernah diperiksa, menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, pembeli mempunyai hak khiyar untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli ketika melihatnya. Sedang menurut Imam Syafi'i, jual beli terhadap benda yang gaib dari semula sudah tidak sah, sehingga tidak ada hak khiyar di dalamnya. Adapun yang keempat, pemikiran fuqaha dalam usaha pernikahan. Kerjasama usaha yang umum dilakukan dalam bisnis diantaranya syirkah, mudharabah, wakalah, dan sebagainya. Di sini akan dikemukakan tentang perbedaan pendapat di antara ulama dalam beberapa aspek kerjasama usaha. Tentang pembagian keuntungan yang tidak sama dalam syirkah, Imam Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa dalam syirkah, jika modal masing-masing sama tetapi pembagian keuntungan tidak sama, maka syirkah tersebut menjadi batal. Menurut Imam Syafi'i, dalam syirkah iman, modal masing-masing harus dicampur sampai tidak bisa dibedakan lagi satu dengan yang lainnya dan tidak ditentukan pembagian hasilnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, pembagian keuntungan yang tidak sama meski modal masing-masing pihak sama, hukumnya boleh jika memang telah ditentukan demikian. Pembagian keuntungan tidak hanya didasarkan atas modal, tapi juga atas masa kerja, bisanya tanggung jawab, dan lain-lain. Dalam mudharabah terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam beberapa aspek tentang pembatasan masa kerjasama. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, tidak dibolehkan karena tujuan mudharabah adalah untuk mendapatkan keuntungan. Batasan waktu akan menghilangkan keuntungan tersebut. Sedangkan menurut Imam Hanafi, perjanjian kerjasama mudharabah boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu ya, karena pemilik modal mempunyai hak untuk menghentikan atau membatalkan perjanjian kapan saja. Selain itu, kerugian yang disebabkan oleh pengelola Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kerugian itu adalah tanggung jawab pengelola, bukan pemilik modal. Jadi yang pemilik modal mah tenang-tenang saja, tidak hendak merugi. Sedangkan menurut Imam Hanafi, tanggung jawab atas kerugian ada pada pemilik modal, bukan pada pengelola. Karena itu adalah kelalaian pemilik modal yang menyerahkan modal dan memperhitungkan baik buruknya. Dalam pengelolaan usaha mudharabah, menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, pemilik modal boleh ikut kerja. Kerugian dan keuntungan yang diakibatkan adalah tanggung jawabnya sendiri. Pengelola tidak ikut menanggung kerugian dan tetap mendapatkan cuan atas kerjanya. Sedangkan menurut Imam Maliki, pemilik modal tidak boleh ikut bekerja sama karena akan mempersulit posisi pengelola. Ya, psikaragok merenan. Dalam penentuan kegiatan pengelola atau manajer usaha, Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemilik modal tidak boleh membatasi gerak kegiatan pengelola karena pemilik modal belum tentu lebih pandai dari pengelola. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa pemilik modal boleh membatasi gerak bisnis pengelola sebab pemilik modal pasti lebih mengerti daripada pengelola. Dan yang kelima, pemikiran fuqaha tentang gadai. Dalam operasional gadai terdapat beberapa aspek esensial yang membawa cara pandang berbeda pada kalangan ulama.
Menurut Imam Maliki, jaminan dengan akad janji saya telah dianggap cukup, meski barang yang dijanjikan tidak diserahkan kepada pemberi utang. Ini berlaku hanya orang-orang yang bisa dipercaya kata-kata janjinya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, saat tidak membeli, akad jaminan atau gadai tidak sah tanpa penyerahan barangnya. Itu untuk masyarakat kebanyakan yang sering ingkar janji, maka biasanya hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Tentang pengurusan kreditur atas barang jaminan terdapat perbedaan pandangan. Menurut Imam Syafi'i, pengurusan kreditur atas barang jaminan gadaian tidak termasuk syarat sah gadai. Ini untuk orang kebanyakan yang biasanya kurang memperhatikan persoalan keadilan dan agama. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Maliki, kreditur harus menguasai barang yang digadaikan. Ini termasuk syarat sah gadai. Jika barang lepas dari tangannya, batal gadainya. Tetapi jika kembalinya barang kepada pemberi gadai tersebut karena persoalan utang atau titipan, akad gadai tetap sah, tidak batal. Jadi untuk orang yang memperhatikan agama dan keadilan. Dalam praktek gadai, jika suatu barang dipergunakan sebagai jaminan atas pemotongan hutang, maka menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali, barang gadaian tetap hanya menjadi jaminan atas utang yang pertama, tidak termasuk utang yang kedua. Jadi ya, pinjaman kahiji barangnya jadi pinjaman kedua tong pakai barang mengetahui kudu ganti barang. Sedangkan menurut Imam Maliki, menjadikan barang jaminan untuk dua macam utang pada orang yang sama adalah boleh jika pihak kreditur memang mau menerimanya, apalagi orang yang jujur dan bisa dipercaya. Begitu. Mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat masih kekurangan dalam penyampaian, tidak jelas atau kurang materinya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang landasan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai bank syariah. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang menjadikan hukum sebagai landasan hidup yang berfungsi mengatur segala aktivitas dan usaha dari seluruh rakyatnya untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan. Nah, termasuk dalam usaha perbankan. Khususnya yang akan dibahas kali ini yaitu tentang perbankan syariah, atau bank yang menjalankan prinsip-prinsip dari agama Islam dalam menjalankan usahanya. Sudah ada peraturan perundang-undangan dan peraturan dari otoritas terkait seperti Bank Indonesia, kemudian OJK, yang kemudian itu mengatur tentang bagaimana landasan hukum dari bank atau perbankan syariah ini di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang dasar hukum bank syariah, alangkah baiknya kita mengetahui sumber hukum yang ada di Indonesia ini sendiri. Ada beberapa landasan atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sumber hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu yang menjadikan dasar dari pembentukan suatu hukum di Indonesia ini tidak lain dan tidak bukan adalah konstitusi. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat yang hidup dalam lingkungan hukum negara Indonesia itu diatur dalam konstitusi yang kemudian akan dijabarkan lebih lanjut itu dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. Nah, konstitusi ini bisa disebut sebagai hukum tertinggi bersama dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, yang kemudian konstitusi itu mengatur dari mulai masalah kehidupan pribadi sampai kehidupan dengan masyarakat. Nah, itu semua diatur dalam konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi negara kita. Nah,
Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kemudian yang kedua undang-undang yang itu disah dan disahkan oleh DPR yang kemudian itu disetujui oleh Presiden. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, dan yang kelima adalah peraturan daerah. Nah, itulah beberapa aturan atau hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas landasan hukum yang melindungi bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang membahas tentang bank syariah. Di antaranya berawal dari konstitusi ya. Nomor 1, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Dalam bunyi pasal 33 UUD 1945 disebutkan dalam ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, kemudian di sini ada pasal 4 yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian pada ayat kelima, ketentuan lebih lanjutnya mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, pada pasal keempat ini bisa disebutkan bahwa yang namanya prinsip kebersamaan serta demokrasi itu adalah membuka kesempatan bagi orang-orang dari berbagai golongan yang mempunyai keyakinan, yang mempunyai asas dalam menjalankan prinsip-prinsip hidupnya seperti layaknya bank syariah untuk melakukan usahanya. Nah, dalam konstitusi itu sudah diatur yang kemudian akan dijabarkan lebih rinci lagi dalam undang-undang. Nah, yang kedua di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Pada pasal 1 dijelaskan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kemudian, pada tahun 1998, undang-undang yang sebelumnya ini dikoreksi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai berikut. Kita langsung aja ke bunyi pasal yang mengatur, yaitu bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Nah, dalam bagian ketiga pada anggaran dasar dalam pasal 8 ini disebutkan tentang bank syariah yang di dalamnya itu ada anggota direksi dan komisaris. Nah, pengangkatan anggota direksi dan komisaris ini sendiri harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Rapat umum pemegang saham bank syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia. Nah, berikut juga ada struktur organisasi dari Bank Syariah. Tidak jauh sebenarnya dari bank-bank konvensional yang lain. Bank Syariah sendiri pun hampir sama. Karena ini bentuknya PT, di mana dijalankan oleh Dewan Direksi serta diawasi oleh Dewan Komisaris. Nah, seperti biasa, bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi tetap pemegang saham, terlebih lagi pemegang saham mayoritas yang mempunyai kekuasaan bagi pengambilan keputusan di dalam bank syariah ini. Nah, kalau di dalam syariah, itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini bisa disebut sebagai seorang yang mengawasi jalannya tentang keuangan atau perbankan syariah di Indonesia.
Nah, anggotanya sendiri yaitu terdiri dari MUI. Nanti dijelaskan lebih lanjut, di mana dia menjalankan agar bank syariah ini tetap fokus pada core bisnisnya gitu. Jangan sampai keluar dari prinsip keuangan atau perbankan syariah. Nah, bisa dilihat ya ke bawahnya itu banyak sekali, ada Direktorat Pembiayaan, Direktorat Treasury dan Jaringan, Direktorat Kepatuhan, Manajemen Risiko, Direktorat Operasi dan Pendukung, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan lain-lain. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang prinsip dari bank syariah yang dijelaskan dalam undang-undang ini, yang berfungsi juga sebagai landasan hukum. Dan struktur organisasinya juga sudah saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandri Nurniati akan membahas materi mengenai Dewan Syariah Nasional yang meliputi mekanisme kerja, tugas, wewenang, dan kedudukan DSN. Yang pertama, DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah. Adapun tugas Dewan Syariah Nasional yang pertama yaitu menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan yang terakhir, tugas dari Dewan Syariah Nasional yaitu mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, ada wewenang Dewan Syariah Nasional. Wewenang dari Dewan Syariah Nasional yang pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah atau DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah. Yang kedua, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk seperti otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun di luar negeri. Adapun kedudukan, status, dan keanggotaan DSN yaitu Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia, seperti yang sudah disebutkan di pengertiannya tadi. Yang kedua, anggota DSN itu terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Yang ketiga, kedudukan anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat, yakni 5 tahun. Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor Bank Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dikatakan bahwa masa bakti DSN adalah 4 tahun. Selanjutnya ada mekanisme kerja DSN. Yang pertama, mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno. Yang kedua, menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. Yang ketiga, mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. Yang keempat, melakukan rapat pleno paling tidak 1 kali dalam 3 bulan atau bila mana diperlukan. Terakhir, mekanisme kerja DSN yaitu setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan atau annual report bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Husna Kurataini. Saya akan melanjutkan materi kali ini. Materi yang telah teman saya sampaikan tadi mengenai Dewan Syariah Nasional atau DSN. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, DSN dan DPS ini saling berkaitan, teman-teman. Loh, kenapa sih kok saling berkaitan? Apa hubungannya? Untuk yang lebih detailnya lagi, mari kita simak berikut ini. Dewan Pengawas Syariah atau bisa kita singkat menjadi DPS. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000, bahwasannya Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya itu atas persetujuan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Pengertian dari DPS itu sendiri adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS ini diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai tugas DPS, kedudukan DPS, fungsi DPS, struktur DPS, serta mekanisme kerja DPS. Tugas dan wewenang DPS. Apa sih tugas DPS itu? Tugas DPS itu adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya, dan ia juga menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai dengan syariah ataupun tidak gitu. Jadi DPS ini adalah menentukan masalah itu sesuai syariah atau tidak, seperti itu. Kemudian adapun wewenang DPS yang pertama, memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengarahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya. Kemudian yang kedua ada mengadakan perbaikan seandainya misalkan suatu produk yang dijalankannya itu dinilai tidak sesuai syariah gitu. Jadi DPS itu tugasnya melakukan perbaikan. Nah, anggota DPS ini bersifat independen dalam artian bahwa mereka itu tidak tunduk kepada pemimpin bank yang diawasinya. Nah, dalam rangka menjamin independensi DPS. Ada juga nih hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, anggota DPS itu bukan staf bank. Yang kedua itu mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi bank. Yang ketiga itu mereka dipilih oleh siapa? Yang telah saya jelaskan tadi, yaitu mereka dipilih di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN. Kemudian hal penting lainnya juga yaitu honorarium mereka itu ditentukan oleh RUPS. Dan yang terakhir, DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya. Nah, yang kedua itu ada kedudukan DPS. Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS itu mempunyai tiga kedudukan. Yang pertama itu sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Misalkan seperti contoh, direksi memiliki keputusan. Nah, DPS ini ditugaskan sebagai pemberi saran apakah keputusan direksi itu baik di dalam aspek syariah ataupun tidak. Nah, contoh lain sebagai misalkan ada masalah, jadi DPS ini sebagai penasehat, jadi baiknya itu seperti apa, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. DSN setidaknya tahu mengenai aspek-aspek syariah. Jadi di sini juga DPS itu sebagai mediator atau saran dalam pengembangan produk. Misalkan pengembangan produk ini memiliki dampak positif atau negatif seperti itu. Nah, jadi memberikan saran juga. Jadi baiknya seperti apa dalam pengembangan produk ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Nah, DPS ini wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, jadi DPS ini ditugaskan di setiap bank syariah untuk mengawasi bank syariah itu sendiri. Nah, jadi setiap setahunnya itu DPS wajib melaporkan kegiatan usaha apa saja yang telah dilakukan oleh bank syariah itu sendiri kepada DSN. Kemudian kedudukan DPS di bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya itu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi seperti memberi saran juga seperti itu, apa yang harus dilakukan.
Kemudian yang ketiga adalah fungsi-fungsi DPS. Nah, yang pertama itu DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Seperti misalnya dalam 3 bulan sekali DPS ini melakukan pengawasan kepada lembaga keuangan syariah ini, apakah progresnya berjalan dengan baik ataupun malah menurun. Nah, jadi perlu diawasi oleh DPS. Nah, kemudian yang kedua ada DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. DPS tentunya tahu masalah yang berada dalam lembaga keuangan syariah. Nah, maka dari itu DPS ini mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah ini kepada DSN. Nah, yang ketiga ada DPS melaporkan pengembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Nah, DPS ini melihat pengembangan produknya itu pengembangan produk dalam suatu lembaga keuangan. Apakah pengembangan produknya ini memiliki peningkatan ataupun malah memiliki penurunan. Nah, DPS ini wajib melaporkan kepada DSN ini. Nah, kemudian yang terakhir ada DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Ini ada di poin ketiga tadi, misalkan perkembangan produk ini memiliki penurunan di lembaga keuangan syariah ini. Nah, DPS ini merumuskan permasalahan-permasalahan, jadi harus seperti apa gitu, solusinya seperti apa, dan diajukan kepada DSN. Kemudian selanjutnya ada struktur DPS. Nah, yang pertama itu kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi, yaitu sebagai pengawas lembaga keuangan syariah. Nah, yang kedua, jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. Nah, dalam pengembangan produk ini juga sangatlah penting memperhatikan kaidah syariah Islam ini. Nah, yang ketiga itu bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Pembinaan akhlak juga sangatlah penting, teman-teman. Karena misalkan dalam suatu bank, pelayanan terhadap nasabah itu haruslah ramah dan harus sesuai dengan syariah, aspek syariah. Nah, yang keempat itu ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah. Nah, yang terakhir ada mekanisme kerja DPS. Mekanisme kerja DPS ini sama seperti fungsi DPS ya. Jadi, yang pertama itu melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional atau DSN. Yang ketiga itu melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang terakhir merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Nah, dari paparan di atas, setidaknya teman-teman bisa paham ya perbedaan mendasar mengenai DPS dan DSN. Nah, kalau DSN itu berwenang sebagai mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam ekonomi syariah. Nah, kalau DPS itu yang mengawasi fatwa dari DSN itu sendiri yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah. Tidaklah mudah ya untuk bertanggung jawab atas pengawasan syariah ini. Nah, pengawasan syariah itu sepatutnya merupakan tanggung jawab bersama, jadi stakeholder. Nah, selain DPS yang bertanggung jawab pada aspek syariahnya, maka untuk aspek operasional pengawasan syariah paling tidak harus dilakukan oleh audit internal, direktur kepatuhan, bahkan komisaris harus ikut menjaga kepatuhan syariah ini. Jadi tidak hanya oleh DPS saja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Irham Abdi Hisbah yang akan menerangkan materi terakhir mengenai kerjasama berbagai lembaga dalam fungsi pengawasan, diantaranya Bank Indonesia, MUI atau Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK,
lalu ada DSN, Dewan Syariah Nasional, DPS, Dewan Perwakilan Syariah, dan Liaison Syariah. Yang pertama ini ada Bank Indonesia. Fungsi pengawasan Bank Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga publik independen dalam tatanan kenegaraan Indonesia. Pengawasan terhadap Bank Indonesia dilakukan sebagai perwujudan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi atau biasa disebut check and balance antar lembaga negara. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada publik. Sesuai dengan amanat sesuai dengan amanat undang-undang, DPR merupakan pihak yang diberikan kewenangan secara konstitusi untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga negara lain termasuk Bank Indonesia. Sesuai hakikatnya, kontrol legislatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan melalui peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi, dan juga menegakkan kinerja lembaga negara. Bank Indonesia ini wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada DPR Republik Indonesia dan pemerintah secara triwulan dan tahunan sesuai dengan amanat undang-undang tentang Bank Indonesia. Di bidang keuangan Bank Indonesia, mekanisme check and balance ini menjadi hal yang penting. Hal ini mengingat Bank Indonesia memiliki keistimewaan sebagai lembaga independen yang melakukan pengelolaan anggaran yang terpisah dari anggaran penerimaan dan belanja negara. Terkait dengan transparansi anggaran, Bank Indonesia berkewajiban menyampaikan anggaran tahunannya kepada DPR yang meliputi anggaran tersebut untuk kegiatan operasional dan anggaran tahunan dan anggaran untuk kebijakan. Dalam penyampaian anggaran tersebut, Bank Indonesia juga menyampaikan evaluasi terkait penggunaan anggaran tahunan berjalan dalam bentuk laporan evaluasi pelaksanaan anggaran, laporan operasional, dan rencana investasi Bank Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini dari sisi keuangan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan Bank Indonesia atau disebut LKTBI oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Hasil BPK Republik Indonesia ini tersebut disampaikan kepada DPR dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa. Adapun dalam penyusunan dan pemeriksaan LKTBI, Bank Indonesia dan BPK Republik Indonesia mengacu pada standar akuntansi Bank Sentral sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Akuntansi dan Keuangan Bank Indonesia. Nah, dengan adanya proses audit ini diharapkan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan. Selanjutnya yang kedua ini ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan oleh OJK ini meliputi wewenang sebagai berikut. Yang pertama itu ada kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan atau bisa disebut right to license dan pendirian pendirian suatu bank. Kewenangan ini meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Lalu ada pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha-usaha tertentu. Nah, yang kedua ini ada kewenangan untuk menetapkan ketentuan atau disebut dengan right to regulate.
yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan jasa perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Terus yang ketiga ada kewenangan untuk mengawasi yang meliputi ada yang pertama pengawasan bank secara langsung dan juga pengawasan bank secara tidak langsung. Nah, secara langsung ini yaitu terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk membantu tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan suatu usaha bank. Nah, yang kedua ini ada pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank serta laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Nah, yang keempat ada kewenangan untuk mengenakan sanksi atau right to impose sanction, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan atas perbankan yang sehat. Nah, yang kelima ada kewenangan untuk melakukan penyidikan atau bisa disebut right to investigate, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan atau SJK termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk dan penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan OJK. Hasil dari penyidikan ini disampaikan kepada jaksa untuk menyampaikan untuk dilakukan penuntutan. Terus yang keenam ada kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen atau right to protect. Nah, kewenangan ini yaitu untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat serta pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum. Fungsi pengawasan selanjutnya yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, yang pertama ada fungsinya itu menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi. Terus selanjutnya ada mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis keuangan. Yang ketiga ada mengeluarkan fakta atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat ada mengawasi penerapan fakta yang telah dikeluarkan. MUI atau Majelis Ulama Indonesia ini juga bertanggung jawab atas pengawasan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, berawal dari bermunculannya DPS atau Dewan Perwakilan Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah yang dibentuk oleh lembaga keislaman di Indonesia. Maka MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia menganggap penting dibentuknya suatu Dewan Pengawas Syariah yang bersifat nasional yang mengawasi kinerja lembaga keuangan syariah. Dalam rangka mensosialisasikan ide tersebut ini, maka pada bulan Juli pada tahun 97 dalam acara Lokakarya Reksadana dihasilkan rekomendasi pembentukan Dewan Syariah Nasional. Nah, jadi pada tahun 98 barulah diresmikannya Dewan Syariah Nasional ini oleh MUI. Nah, selanjutnya yang fungsi pengawasan selanjutnya yaitu Dewan Syariah Nasional yang setelah dibentuk oleh MUI tersebut. Yang pertama ini ada tugas dari DSN atau Dewan Syariah Nasional ini. Ada 4 tugas pokok Dewan Syariah Nasional. Di antaranya
Yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua itu mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan syariah. Yang ketiga ada mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Adapun wewenang dari Dewan Syariah Nasional ini, yang pertama, mengeluarkan fakta yang mengikat Dewan Pengawas Syariah atau DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Yang kedua ini mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Nah, yang ketiga ini memberi rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Mengundang yang keempat ada mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang kelima ada memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Dan yang terakhir itu ada mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Nah, yang ketiga ada mekanisme kerja dari Dewan Syariah Nasional ini. Secara garis besar, mekanisme kerja DSN ini sebagai diantaranya yang pertama ada mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno. Nah, yang kedua itu menetapkan, mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. Dan yang ketiga itu mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. Dan yang keempat itu melakukan rapat pleno paling tidak 1 kali dalam 3 bulan atau bila mana diperlukan. Dan yang kelima itu setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan atau annual report bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang selanjutnya ada fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, fungsi pengawas dari DPS ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua itu ada DPS berkewajiban memajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang ketiga itu ada melaporkan lembaga produk operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang keempat ada DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Yang terakhir itu ada liasan syariah, yaitu yang pertama tugas-tugas liasan syariah itu memberikan penjelasan kepada segenap jajaran atau dan internal bank. Yang kedua itu ada memberikan informasi tentang mekanisme operasional Bank Islam dan konsep-konsep syariahnya ke pihak luar dengan persetujuan Dewan Direksi atau DPS. Yang ketiga itu ada menyusun dan melaksanakan paket atau modul-modul tertentu untuk meningkatkan intelektualitas dan berkomitmen
keislaman segenap jajaran dan segmen Bank Islam. Yang keempat, mengawasi dan memastikan segenap aktivitas produk agar tetap sesuai syariah serta mengajukannya dalam Dewan Perwakilan Syariah bila mana didapati suatu pelanggaran atau malpraktik. Nah, yang kelima ini menyusun dan melaksanakan program jangka panjang dan jangka pendek sekretariat DPS. Nah, demikianlah materi yang telah saya sampaikan mengenai kerjasama berbagai lembaga dalam fungsi pengawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi demi materi telah kami paparkan. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan ataupun tidak dimengerti oleh teman-teman semua, mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.